أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت الغسل لرفع الحدث لرب العالمين فرضا لله تعالى niat saya mandi karena menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim nawaitu لرفع الحدث الأصغر فرضا لله تعالى niat saya wudu karena menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim usolli sunnat taubati rak'ataini mustaqbil al-qiblati lillahi ta'ala mustaqbil al-qiblati lillahi ta'ala niat saya sholat sunat taubat 2 rakaat dan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi السماوات والأرض حنيفا مسلما فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk kajian tajwid kita akan bahas minggu yang akan datang saja. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang telah dianugerahkan, yang telah diberikan kepada kita sebagai hamba-Nya yang beriman. Bil khusus nikmat iman wal Islam, juga sehat wal afiat, panjang umur sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajah kembali di acara rutinitas kita, pengajian kita bersama. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Allah Habibana al-Karim Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga para sahabatnya, dan kita min jumlahi umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatil ummahnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Tadi lupa yang saya hormati beliau Ketua Majelis Taklim Al-Mauna. Ketinggalan. Orang yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Amin. Kuatkan dong, amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mempraktikkan atau tata cara rangkaian prosesi mengapani atau mengapankan
mayit, mari kita dengarkan dahulu teori daripada kajian fikih masalah mengkafani mayit. Ahkamut takfini salah satu beberapa hukum mengkafani mayit itu semuanya secara garis besar ada 3 hukum. Yang pertama, mengkafani mayit itu hukumnya bisa wajib apabila lil muslim mayitnya itu adalah seorang yang beragama Islam. Jadi apabila ada mayit beragama Islam, lalu memang statusnya memang orang ini biasa kita sebut seorang muslim, entah muslim laki-laki atau muslim perempuan, maka hukumnya adalah mengkafaninya hukumnya wajib. Namun ini untuk bagi kita yang masih hidup adalah fardu kifayah. Jadi untuk kita terkena hukum fardu kifayah, tapi untuk membungkus si mayit yang beragama Islam hukumnya wajib. Apabila tidak dibungkus maka hukumnya durhaka atau dorakan atau berdosa. Yang kedua, nah juga wajib juga hadirin jamaah rahimahullah, yaitu seorang muslimnya ini bukan ghairu sikti. Siapa sikti? Siktu atau sikti? Siktu itu orang perempuan, jadi bayi prematur allati lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adamiyyin, yang memang belum terbentuk apapun. Biasanya saya tanya dulu, ketika seorang bayi lahir dari kandungan perut ibu, itu belum terbentuk anggota, biasanya berapa bulan biasanya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau 3 bulan hampir katanya biasanya sudah ada. Apalagi 4 bulan. Nah kadang-kadang 43 bulan, 4 bulan itu sudah terbentuk, entah kepalanya, entah dalam kakinya, yang penting sudah terbentuk. Nah apabila ada bayi prematur lahirlah dari perut seorang ibu lalu meninggal tapi belum terbentuk anggota, maka tidak wajib untuk dikait kafan, hanya sebatas sunnah. Sunnah. Contoh, ada seorang ibu baru 2 bulan lahir, berarti bayi prematur. Sebab bayi prematur itu menurut agama adalah di bawah 6 bulan. Sebab bayi prematur itu menurut kajian agama definisinya adalah allati kharaja min batni ummihi qabla tamami ashhurihi. Jadi yang namanya bayi prematur itu berarti bayi yang lahir sebelum bulannya, tapi awas, bulan menurut agama. Sebab had akal, ya, had akal itu minimal seorang perempuan mengandung itu paling sedikit menurut agama minimal hamil adalah 6 bulan. Kalau menurut kedokteran berapa? Pokoknya sebelum 9 bulan itu prematur. Kata dokter, biasanya 7 bulan disebut prematur. Padahal menurut agama yang namanya bayi prematur itu kalau lahirnya sebelum 6 bulan. Jadi kalau ada bayi lahir sebelum 6 bulan itu namanya berarti belum bulannya menurut agama. Disebutlah bahasa Arabnya adalah situ. Asitu. Situ itu bahasa kitanya adalah bayi prematur. Nah, apabila bayi prematur ini belum terbentuk apapun, biasanya 1 bulan, 2 bulan. Karena di dalam hadis sahih itu kan ada inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Jadi
Sesungguhnya setiap kalian itu dikumpulkan penciptaannya di perut seorang ibu selama 40 hari, yaitu bersemayamnya sperma. Sperma 40 hari. Jadi sperma itu berbentuk 40 hari. Terus kata Rasulullah berbentuk segumpal darah. Segumpal darah, ya, itu juga 40 hari. Lalu segumpal daging itu juga berapa? 40 hari. Berarti 40 berarti 120. Ini sama dengan seperti 4 bulan. Jadi 4 bulan. Makanya kenapa ketika 4 bulan kata Rasulullah, Allah summa yursalul malak, Allah mengutus malaikat. Wa yanfukhu fikum, maka Allah tugaskan malaikat untuk meniup ruh kepada si jaban bayi yang masih di dalam perut ibu. Makanya ketika sudah 4 bulan itu sudah ada ruh. Makanya disarankan oleh ulama kesepuhan kita para ahlu sunnah wal jamaah untuk berbanyak berdoa, apalagi kita ada selamatan 4 bulanan itu dianjurkan. Lalu 7 bulanan dan lain sebagainya nanti kita akan bahas. Jadi 4 bulan. Kalau 4 bulan itu sudah tertiup ruh. Nah pokoknya ketika ada seorang bayi berarti masih berbentuk ini nih, segumpal darah, segumpal daging, gitu. Itu belum termasuk aqalul hamli, berarti bayi prematur, belum terbentuk apapun, maka tidak wajib dikain kafankan, tapi hanya sunnah. Tapi biasanya kita untuk menghormati ya bungkus saja pakai kain kafan daripada pakai plastik, bapak-bapak. Sebab walaupun baru segumpal daging kan gimana ya, perasaan kita ini kayaknya seorang bayi masih kita anggap ini bayi walaupun belum terbentuk apapun. Jadi membungkus bayi prematur yang belum terbentuk anggotanya itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah tapi kalau sudah terbentuk itu makanya sudah dihukum wajib. Makanya bayi prematur itu nanti hukumnya beda-beda. Kalau memang sudah terbentuk walaupun hanya sebatas kepala, itu wajib wajib dipandikan, wajib dikain kafankan, terus apa lagi? Terus wajib disolatkan apabila ada tanda kehidupan. Contoh tanda kehidupan itu sempat nafas lalu meninggal. Misalkan kita tanya sama Bu Bidan, Bu Bidan, ini bayi saya kan prematur, iya. Tapi Bu Bidan ketika bayi saya keluar melihat tanda kehidupan enggak? Seperti misalkan menangis sebentar lalu meninggal, atau sempat nafas lalu meninggal, atau sempat bergerak sebentar lalu meninggal. Kata Bu Bidan, iya, sempat ada tanda kehidupan, bergerak sebentar atau nafas atau sempat nangis sebentar, maka hukumnya kalkabir seperti mayit dewasa, wajib dipandikan, dikain kafankan, disolatkan dan dikubur. Tapi kalau tidak ada tanda kehidupan, ya, kalau tidak ada tanda kehidupan, ini ditafsir oleh para ulama. Kalau memang sebelum lahirnya sebelum 6 bulan, maka tidak wajib disolatkan, hanya wajib yang 3. Tapi kalau sudah 6 bulan apalagi lebih, walaupun tidak ada tanda kehidupan, tetap seperti kalkabir aja, mayit dewasa. Yang 4 itu yang wajib dimandikan, dikain kafankan, disolatkan dan dikuburkan. Itu untuk masalah bayi prematur. Nah makanya wajib mengkafani mayit apabila memang seorang muslim dewasa dan memang bayi prematur yang sudah terbentuk. Tapi kalau belum terbentuk hukumnya sunnah, begitu. Nah terus ada hukumnya mengkafani mayit itu yang ketiga jaiz. Gitu. Jaiz ini adalah boleh-boleh saja, seperti kafir harobi. Kafir harobi kafir yang suka memerangi orang Islam. Daripada bapak-bapak misalkan ada kafir harobi di
samping rumah kita bau sekali kalau memang tidak dibungkus, silahkan bungkus. Hukumnya hanya boleh-boleh saja. Tapi sama bapak boleh itu jasad kafir harobi dibuang kemanapun boleh. Mau ke macan dimakan, silahkan. Mau ke kandang buaya, silahkan. Karena kafir harobi, sebab kafir ini suka memerangi orang Islam seperti sekarang itu Israel. Tapi kalau kafir ini awas, wajib hukum. Jadi kafir ini wajib kita dikain kafan. Apabila misalkan di perumahan misalkan ada kafir, ada non-Islam. Karena di Indonesia tidak ada kafir harobi, ada juga kafir dini. Nah sekarang nih yang bertetangga dengan kita itu kafir dini. Wajib kita hormati, kita hargai. Jangan disakiti, bahkan digibah pun haram. Kafir dini itu sangat dihormati oleh orang Islam. Kecuali kafir harobi tidak dimuliakan. Makanya kafir dini misalkan ada orang Cina di kita, non muslim misalkan, nggak ada yang prosesi jenazahnya, silahkan kita yang prosesi. Orang Islam wajib kok kita kain kafankan dia. Apabila tidak ada keluarganya yang prosesi jenazah tersebut. Tapi kalau tidak ada, ya kita nanti kewajiban untuk membungkus kafir dini. Sampai segitu orang Islam menghormati non-muslim. Bagaimana tidak rahmatan lil alamin ya coba. Orang Islam. Makanya tidak boleh kita ini saling menyakiti dengan kafir ini. Ya. Jadi harus saling menghormati rukun tetangga dan sebagainya. Kecuali kafir harobi. Kafir harobi itu tidak dimuliakan oleh agama. Mereka itu karena memerangi orang Islam. Nah itu, jadi hukum mengkafani mayit bisa wajib, bisa sunnah, bisa jaiz, itu saja. Nah sekarang hukum praktek. Untuk praktek kita sebelumnya dengarkan dulu, yaitu hak-hak kain kafan itu ada 4. Yang pertama adalah hakun lillah, yaitu mayasturul aurat. Kain kafan ini harus menutupi auratnya si mayit. Karena memang aqallu kafni ini minimal kain kafan ini adalah menutupi aurat. Contoh misalkan ada jenazah yang memang tidak punya kain kafan dan orang Islam sekitarnya, tetangganya juga memang kesusahan. Pokoknya tidak ada kain kafan, kecuali kain kafan ini hanya bisa menutupi aurat. Memang seperti itu. Minimal membungkus mayit dengan kain kafan itu minimal terbungkusnya atau tertutupnya aurat. Tapi lebih bagus bapak-bapak itu adalah akmalnya dibungkus semua. Itu akmal. Nanti ada akmalnya 3 lapis untuk laki-laki. Ini saya punya nih, ya, referensinya di dalam kitab Nihayat Husain. Ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten asli. Rasulullah dulu ketika wafat itu oleh sahabat diprosesinya masalah kain kafan hanya 3 lapis tanpa sorban, tanpa baju kurung, gamis ya. Makanya kenapa Syekh Nawawi berkata seperti ini. Wal afdalu al-iktisar alaiha di khobari syaikhaini an Aisyah. Jadi lebih utama kita mengkafani jasad atau mayit laki-laki itu sesuai dengan Rasulullah. Sebagaimana hadis yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis sahih. Kalau memang hadis ini sudah keluar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, biasanya sahih. Yaitu dari Aisyah. Siti Aisyah pernah meriwayatkan kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dibungkus dengan kain kafan atau dikafani Rasulullah itu bisalah sati aswabin dengan 3 helai kain, 3 lapis kain. Terus Yamaniyah, memang yang bersifat Yaman, artinya kain ini dari Yaman, kain kafan. Terus bidin berwarna putih, laisa fiha qamisun, tidak pakai gamis, wala imamatun, dan juga tidak pakai sholat.
Makanya kenapa saya katakan, saya tegaskan, kalau memang kita ingin lebih afdol, menurut Syekh Nawawi Al-Batan, kita mengikuti Rasulullah. Yaitu Rasulullah dikain kafankan hanya sebatas 3 lapis kain kafan tanpa sorban, tanpa gamis. Kalau di kita lumrahnya pakai sorban, pakai gamis. Itu mengikuti siapa? Nah, di sini ada kata Syekh Nawawi. Wa tajuzu ziyadah fayuzatu qamisun wa imamah. Boleh kok hukumnya kita menambahi seperti kita nak tambahkan gamis. Ya, Bang ya, suka membuat gamis untuk si mayit. Boleh hukumnya. Terus boleh pakai sorban, boleh. Ini mengikuti siapa? Mengikuti li'anna Abdullah bin Umar. Dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Umar. Itu pernah membungkus, mengkafani anaknya ketika wafat itu dengan 3 kain, 3 lapis, tapi ditambah dengan gamis dan sorban. Nah, ini mengikuti sahabat, gitu. Jadi sahabat pun benar sekali bisa diikuti. Tapi menurut Syekh Nawawi, kalau ingin afdol ya kita iktisar saja, ringkas saja. Artinya sudah 3 lapis saja, tanpa sorban, tanpa gamis. Tapi ada meskipun kita suka pakai gamis, bagus juga, itu boleh hukum. Ini cocok nih kalau memang kain kafannya sedikit, cukup kita mengikuti Rasulullah aja, mengikuti Rasulullah hanya 3 lapis kain kafan. Tidak harus kita pakai sorban buat gamis juga. Apalagi di kita katanya buat celana segala. Gak usah lah. Jadi celana sebagainya itu memang silahkan saja, tapi memang ulama tidak menganjurkan seperti itu. Ada juga perempuan, memang betul kalau perempuan ini langsung Rasulullah ketika wafat, yaitu Ummi Kulsum. Rasulullah itu punya anak ya wanita, itu namanya Ummi Kulsum. Itu putrinya Rasulullah. Itu pernah ketika wafat putrinya ini dikain kafankan oleh Rasulullah. Memang 5 kain kafan, yaitu yang 2 lapis, terus pakai izar yang disebut samping sarung itu, terus pakai kerudung juga, terus pakai gamisnya itu. Memang seperti itu kalau perempuan, karena itu langsung Rasulullah yang memprosesi mengkafani putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau untuk laki-laki, kalau kita mencontoh para sahabat ketika mengkafani Rasulullah itu hanya 3 lapis saja, tanpa sorban, tanpa gamis, apalagi popok, kayak popok di orang, pakai popok sekalian kayak pakai manisan. Jadi kalau memang agama tidak menganjurkan, ya artinya begini, silahkan saja, silahkan untuk kemaslahatan ya silahkan. Tapi kalau tidak ada kemaslahatan, kalau bisa ya gak usah. Nah, kita langsung saja Pak, silahkan kita takut waktunya kalau tidak. Silahkan Pak. Yang sudah biasa silahkan. Mbak Yusuf enggak? Ada pro, dari itu takut.